kalau di tulisan gue ya, juga di stand up gue bilang bahwa Pak Tamrin Tomagola, sosiolog itu bilang bahwa FPI itu hadir gara-gara dua ormas Islam yang gede itu udah jauh sama rakyat, yaitu Muhammadiyah dan NU, jauh ke bawah. Mereka tuh elit-elit politik. FPI waktu itu deket ke rakyatnya. Setiap kali ini gue dengar dari Pak Tamrin Tomagola. Dulu nih FPI ini tahun 2012 waktu itu kejadiannya. Kalau misalnya ada anak mau masuk ke sebuah sekolah, kemudian nggak bisa masuk, itu biasanya orang tuanya ke FPI minta surat. Dibikinin surat sama FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk. Terlepas dari surat itu menakutkan bagi sekolahnya, tapi nolong warga gitu. Betul. Kalau misalnya ada yang sakit, ini sering kejadian nih, ada warga yang sakit, mau berobat, nggak punya duit, ke FPI. Kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang-kadang FPI ngasih surat. Suratnya dibawa ke dokter, jadi diterima. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Ya lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gua. Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Jangankan gitu, kita aja nih kelas menengah gitu ya. Gua deh ya kalau FPI, kalau Apip sama Fikri kan mungkin nggak sama kayak lo yang lagi nonton. Anda kan kerjanya dikit-dikit, wacuan nongkrongnya, beer garden, apalah gitu kan. Ya tapi maksud gue, kebanyakan kelas menengah. Kalau ada yang assalamualaikum, lu pura-pura kagak ada di rumah. Assalamualaikum, nggak lu buka pintu. Gue aja kadang-kadang kayak gitu. Ada orang mau minta duit, gue tutup pintunya. Nah ini ada masyarakat lagi butuh bantuan, kita tutup pintu kita, elitis tutup pintu, yang ngebuka siapa? FPI. Makanya mereka pada pro FPI. Makanya FPI ada ketika mereka butuhkan. Makanya gue pernah bilang, bubarin FPI itu gampang, tapi nggak menyelesaikan masalahnya karena FPI menyediakan bantuan ketika rakyat lagi butuh. Selama lu nggak ngasih bantuan ketika rakyat lagi butuh, maka rakyat kecil ini akan selalu nyari ormas lain untuk cari bantuan. Jadi kalau lu nggak mau ormas itu nambah terus kekuatan dan nggak mau itu tambah gede, ya lu juga harus menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan lu. Karena ketidakpedulian lu terhadap masalah sosial akan berbalik dalam bentuk permasalahan sosial lagi. Jadi bubarin ormas itu gampang. Karena gue selalu bilang, yang gampang itu biasanya solusi yang salah. Yang susah adalah yang benar. Nah, yang gampang adalah bubarin ormas. Yang susah adalah peduli sama masyarakat sekitar. Sebagaimana FPI peduli sama lingkungan terdekatnya. Nah ini obrolan moga-moga ngasih persepsi baru sama orang-orang. Afif sama Fikri punya sudut pandang yang menarik gitu tentang FPI, tentang apa yang terjadi di dalam. Terlepas dari dulu setuju atau tidak, obrolan ini tuh sebenarnya pengen ngasih lihat perspektif yang berbeda dan pengen ngajak kita berbuat adil, termasuk sama orang yang kita nggak suka. Karena hari ini, maksud gue gini ya kan, misalnya kita sama-sama tahu FPI banyak jahat, banyak ada oknum-oknumnya, tapi kan masa semuanya gitu. Kalau misalnya ada satu orang pernah ngebunuh misalnya aja, ada FPI pernah sweeping dan ngebunuh, tapi kan nggak semua FPI kemudian dibubarin gara-gara itu. Lah, ada McDani nyabu, masa satu stand up Indo nyabu? Tidak dong. Masa satu stand up Indo ditangkap karena ada satu orang nyabu? Ya sama kan, FPI juga kayak gitu. Berbuat adil aja sejak dalam pikiran dan termasuk kepada yang lu tidak suka.